Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alam Astral Official bersama saya tentunya Epi, yang senantiasa akan membawakan kisah-kisah misteri dan horor yang akan menemani waktu santai dan istirahat teman-teman semua. Tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat para teman-teman yang sudah dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Buat yang baru mampir, terima kasih dan saya ucapkan salam kenal dan selamat datang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah pertarungan Dua Kodam Leluhur part ke-7. Sebelumnya dalam kisah pertarungan Dua Kodam Leluhur ini saya bisa menceritakan secara detail karena cerita ini dialami oleh Awang dan Topan yang tidak lain dan tidak bukan adalah adik kandung saya sendiri. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke lanjutan kisahnya. Setelah beberapa saat si Topan pingsan karena badan drop. Setelah beberapa kali dirasuki sosok-sosok makhluk tak kasat mata penghuni kerajaan gaib yang berada tidak jauh dari rumahnya. Dan yang terakhir kali merasuki adalah sosok pocong berwajah hitam legam, dengan mata yang melotot tajam serta senyum yang menyeringai. Yang siapa saja yang jika ditampakkan akan merasa ngeri dan membuat bulu kuduk berdiri. Tidak hanya itu, di saat pocong itu merasuki Topan, si Topan bisa melihat ada sosok genderuwo yang berada di pekarangan. Saat awal kejadian ini bermula, di mana awal kejadian makhluk gaib yang berwujud harimau putih merasuki tubuhnya. Karena setelah si Topan dan Awang sendiri dirasuki makhluk-makhluk tersebut, mata batin mereka terbuka dengan sendirinya, hingga mampu melihat makhluk-makhluk halus sekalipun itu berjarak puluhan meter dari tempat Awang dan Topan berada. Namun si Topan tidak sepenuhnya terbuka. Ia hanya mampu melihat makhluk-makhluk yang merasuki tubuhnya saja. Sedangkan si Awang mata batinnya terbuka karena ulah si Patih Wiralodaya. Dan mata batin si Awang terbuka secara gamblang hingga si Awang mampu melihat kejadian masa lalu serta kerajaan-kerajaan gaib yang berada di kampungnya serta batas-batasnya. Setelah malam yang cukup menegangkan itu, pagi pun tiba. "Kamu sudah sadar, Pan?" tanya Pak Min yang sengaja melihat kondisi Topan pagi itu di dalam kamarnya. "Sudah lebih baik, Pak. Hanya saja masih sedikit lemas dan pusing," jawab si Topan. "Ya sudah, kamu banyak istirahat saja. Bapak mau pergi ke rumah Pak D, ada urusan. Kamu di rumah baik-baik. Mama dan Awang ada di rumah. Jika merasakan sesuatu yang ganjil atau tidak nyaman, cepat panggil mereka." Kembali Pak Min mengingatkan Topan agar waspada karena memang Pak Min takut kalau makhluk-makhluk itu kembali lagi dan merasuki badan Topan. Dan sudah bisa dipastikan jika si Topan kerasukan bakal menyambar si Awang, memancing makhluk-makhluk lain ikut nyimbrung atau ikut campur dan ingin menunjukkan eksistensinya dengan cara merasuk raga Topan atau Awang. Namun di sini saya perjelas lagi, makhluk-makhluk ini terdiri dari dua kubu, yang mana kubu dari harimau putih yang berdominan bangsa jin-jin kafir, yang semua itu merasuk dalam raga si Topan. Sedangkan kubu yang merasuk dalam raga Awang yang dipimpin oleh Raja Harimau Loreng, Patih Wiralodaya dan lain-lain itu dari golongan jin yang sudah Islam. Jadi jika si Topan mengalami kerasukan, otomatis Awang akan ikut kerasukan yang memang jika dua-duanya kerasukan akan selalu bentrok dan ingin bertarung satu sama lain. Karena memang di dunia mereka sendiri antara kerajaan harimau putih dan harimau lereng saling bermusuhan. Dan di alam gaib mereka selalu berselisih. Dan kisah kerajaan kedua penguasa kerajaan gaib akan saya unggah pada lain waktu. Baik, lanjut ke cerita utama. Setelah Pak Min pergi keluar rumah, si Topan beristirahat. Sementara Bu Gina melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan Awang sendiri sedang mengurus ayam-ayam bangkok atau ayam petarung kesayangannya. Sedangkan si Topan sendiri, ia sedang tertidur pulas di kamarnya. Pada saat Topan tertidur siang itu, Topan bermimpi. Dan mimpinya itu sangat aneh dan terlihat jelas seperti nyata.
Di dalam mimpi, Topan berada di pekarangan di mana tempat awal dirinya dirasuki sosok harimau putih yang sangat besar dan tingginya melebihi atap rumah. Dalam mimpi, Topan sedang berada di bawah pohon kelapa. Dan posisinya itu malam hari dan pohon kelapa itu sangat tinggi, sekitar 11-12 meter. Yang lebih mengerikan lagi, Topan disuruh untuk memanjat pohon kelapa tersebut oleh sosok yang sangat menyeramkan. Sosok dengan badan yang hitam legam, berbulu lebat, yang tingginya sama dengan pohon kelapa tersebut, dengan mata yang melotot merah menyala, gigi-gigi yang berbentuk taring dan tajam semua, tidak beraturan dan makhluk ini bertanduk tiga. Bisa dibilang seperti Gondoruo, tapi yang tidak masuk akal makhluk ini sangat tinggi dan memiliki 3 buah tanduk seperti jin Ifrits. Kamu anak manusia, dengar saya baik-baik. Panjat pohon ini, cepat. Tapi dengan satu hal, jika kamu berhasil sampai di atas tanpa terjatuh, kamu akan selamat dan terbangun dari tidurmu. Tapi jika kamu terjatuh, maka kamu akan menjadi salah satu dari kami yang menghuni tempat ini. Ucap makhluk tersebut dengan suara yang berat dan sedikit menggeram. Dalam mimpi, Topan hanya terpaku diam di hadapan makhluk tersebut. Sementara makhluk tersebut dengan suara yang mengerikan menyuruh Topan untuk memanjat pohon tersebut. Tapi dengan satu syarat, yang mungkin ini sangatlah aneh bila mana jikalau Topan berhasil memanjat pohon tersebut tanpa terjatuh, ia akan selamat. Tetapi jika terjatuh, ia akan menjadi salah satu penghuni wilayah tersebut. Si Topan ketakutan dan karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tanpa banyak berpikir dan keluar satu kata pun, Topan menuruti perintah makhluk tersebut. Dalam mimpi, Topan perlahan dan hati-hati memanjat pohon kelapa tersebut dengan tubuh yang bergetar dan menahan rasa takut yang sangat luar biasa. Hingga beberapa saat, Topan sampai di atas, duduk di antara pelepah daun kelapa. Pada saat sampai di atas, angin bertiup sangat kencang, sehingga membuat pohon kelapa itu bergoyang cukup kencang ke sana kemari. Topan sejenak melihat ke bawah dan sekeliling area tersebut. Dalam penglihatan Topan, ia melihat ternyata tidak hanya sosok yang mirip Gendendoro tersebut. Di beberapa titik, ada beberapa makhluk-makhluk gaib yang ikut menyaksikan Topan, seakan mereka berkumpul sedang melihat pertunjukan. Dari makhluk-makhluk tersebut terlihat ada 2 sosok pocong. Pocong yang berlumuran darah dengan wajah yang hancur dan mata yang keluar hampir jatuh. Dan satunya adalah sosok pocong yang merasuki Topan, yaitu pocong berwajah gosong dengan mata yang melotot tajam. Di titik lain ada sosok kuntilanak merah. Sosok nenek-nenek yang menyeramkan, siluman ular yang sangat besar. Yang besarnya hampir satu pohon asam Jawa menurut Topan kala itu. Dan ada sosok Gondorowo lain, namun ukurannya lebih kecil dan berdiam agak jauh di dekat lapangan. Ya Allah, apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Tolong lindungi hamba, ucap Topan dalam hati sembari melihat sosok-sosok tersebut dari atas pohon kelapa. Dan tidak diduga, secara tiba-tiba karena saking ketakutannya dan tangan yang gemetar disertai pohon kelapa yang bergoyang karena diterpa angin yang sangat kencang, membuat pegangan tangan Topan terlepas. Dan Topan pun terjatuh, tapi beruntungnya ia mampu meraih salah satu pelepah daun kelapa dan memegangnya dengan erat. Di dalam mimpi, Topan sekuat tenaga berusaha berpegangan pada pelepah daun pohon kelapa tersebut. Makhluk tersebut menatap dengan penuh rasa kegembiraan dan ditandai dengan seringai. Mulutnya yang dipenuhi taring-taring tajam seakan berharap Topan akan jatuh. Dan di alam nyata, di atas ranjang, Topan kejang-kejang cukup keras dan kakinya menendang tembok beberapa kali. Suara itu cukup keras sehingga dapat didengar Awang yang berada di luar rumah yang sedang mengurusi ayam-ayam peliharaannya. Yang memang hanya tersekat tembok dinding saja antara kamar Topan dan Awang saat itu berada. Suara Topan menendang-nendang tembok. Suara apa itu? Gumam Awang. Si Awang mencoba memanggil Topan dari luar. Dek,
"Dek, kamu kenapa? Apa yang sedang kamu lakukan?" Tapi tidak ada jawaban dari dalam di mana Topan berada. Dan kembali yang terdengar suara seperti tembok yang ditendang dari dalam. Tanpa pikir panjang, Awang berlari ke kamar. Sesampainya di kamar, Awang melihat Topan yang sedang kejang dan kaki yang berontak serta bola mata yang berbalik hingga terlihat hanya putih-putih saja. Melihat kejadian itu, Awang berlari menuju Bugina, mamanya, yang berada di luar rumah yang memang tidak mendengar apa-apa. "Mah, mah, Topan mah," ucap Awang sembari terburu-buru mendekati Bugina. "Ada apa Awang dengan adikmu?" Timbal Bugina menyahut perkataan Awang. "Topan kejang di kamar," sahut Awang kembali. Lalu Bugina dengan cepat berlari menuju kamar disusul Awang di belakangnya. Sesampainya di kamar, Bugina langsung panik dan mencoba menyadarkan Topan dengan cara menepuk-nepuk pipinya. "Nak, sadar nak, kamu kenapa? Ini mama." "Awang, tolong susul bapakmu di rumah Pak D," ucap Bugina sembari mencoba menyadarkan Topan. "Iya mah," sahut Awang dengan sigap. Namun belum sempat Awang keluar dari dalam kamar, Awang terjatuh dan memegangi tengkuk leher. Dari raut muka Awang sepertinya menahan rasa sakit yang teramat sangat. Bugina yang melihat itu kaget dan bertambah bingung. Di sebelahnya ada Topan yang sedang kejang, sementara di depannya ada Awang yang sedang kesakitan. "Ya Allah Gusti, ada apa lagi ini?" ucap Bugina dengan air mata yang mulai menetes karena sedih yang mendalam melihat anak-anaknya yang mengalami kejadian seperti itu. Beberapa saat, Awang yang tadi tersungkur menahan sakit di tengkuknya tiba-tiba terdiam dan terbangun. Namun kali ini dengan ekspresi yang datar, dingin, dengan tatapan mata yang tajam seperti bukan si Awang, melainkan ada sosok lain yang merasuki raga Awang. Perlahan Awang bangkit dan mendekati Topan. Bugina serentak merasa takut dan sedikit menggeser badan dan berucap, "Awang, ini kamu atau bukan?" Seraya mendekap tubuh Topan takut-takut. Si Awang ini menyakiti Topan yang memang Bugina merasakan ada hal yang aneh dalam dari Awang. Tanpa diduga, si Awang menyahut ucapan Bugina dengan suara laki-laki yang berwibawa. Terdengar dari suaranya yang lantang, tegas namun sangat sopan. Ini saya bu, saya bukan Awang. Saya Patih Wiralodaya. Saya datang diutus Sang Raja Harimau Loreng untuk datang ke sini. Dan tujuannya untuk membantu anak ibu si Topan. Biar saya melihat dan mencoba membantu ibu. Ucap makhluk yang merasuki raga Awang. Tidak lain adalah Patih Wiralodaya. Bugina sembari menyekat air matanya tanpa pikir panjang, Bugina mundur dari tubuh si Topan. Sang Patih yang berada dalam raga Awang mendekati tubuh Topan yang sedang kejang. Lalu ia memejamkan mata dan menempelkan telapak tangan di ubun-ubun Topan. Dan anehnya, setelah beberapa saat Sang Patih memegang kepala Topan, si Topan berhenti kejang dan lebih mengejutkan lagi, Topan membuka mata dan duduk disertai nafas yang tersengal-sengal. Seperti habis dikejar sesuatu, dan keringat yang bercucuran, Topan mencoba mengatur nafas dan mengumpulkan kesadarannya. "Nak, kamu gak apa-apa," ucap Bugina sembari cepat-cepat mendekati Topan yang masih belum sepenuhnya pulih kesadarannya. Lalu Bugina memberi minum Topan agar keadaannya lebih baik. Sementara itu, sosok Patih Wiralodaya yang masih dalam raga Awang berbicara dan menjelaskan bahwasanya pada saat Topan tidur, sukmanya ditarik paksa oleh sosok yang mirip genderuwo bertanduk tiga yang mendiami pohon kelapa di area pekarangan di mana masih wilayah daerah kekuasaan Kerajaan Harimau Loreng. Namun sosok ini adalah pengikut dari Kerajaan Harimau Putih. Maka dari itu, Raja Harimau Loreng mengutus Sang Patih untuk datang membantu dan menolong Bugina. Tadi Sukma anak ibu diambil oleh salah satu makhluk yang berada di ujung sana. Topan disuruh memanjat salah satu pohon kelapa dengan satu hal. Jika Topan jatuh, ia tidak dapat kembali ke alam nyata, bisa almarhum. Atau kalaupun terbangun dari tidurnya,
Jiwanya kosong seperti mayat hidup, tidak dapat berkomunikasi dan berpikir, hanya hidup dengan jiwa yang tidak ada. Tapi jika Topan berhasil sampai di atas, maka ia akan selamat. Topan sempat jatuh, tapi beruntung dia berhasil berpegangan pada salah satu pelepah daun pohon kelapa. Saya mencoba membantu. Pada saat saya sampai di sana, saya belum terlambat. Topan sedang bergelantung dengan diawasi banyak makhluk-makhluk jahat. Saya sempat bertarung dengan sosok gondorwo tersebut, tapi syukur saya berhasil mengalahkan sosok tersebut. Ucap Sang Mahapati. Dalam alam lain, pada saat Mahapati datang terlihat Topan yang masih bergantung berpegangan pada pelepah daun kelapa. Lalu Sang Patih mencoba menolong, namun dihalangi oleh makhluk tinggi hitam dan bertanduk tersebut. Pertarungan dua sosok makhluk gaib tersebut tidak terelakkan lagi. Mereka sama-sama tangguh dan kuat. Hei, Wiralodaya, nyah dari sini, jangan kau ikut campur urusanku. Ucap makhluk hitam kepada Sang Patih. Kau makhluk yang tidak pantas berada di sini. Beberapa kali kau membuat ulah di wilayah kerajaan kami. Seharusnya kau yang pergi ke gerombolanmu, atau kau merengek saja pada Raja Musim Maung Bodas yang angkuh itu. Sahut Sang Mahapati. Kurang ajar kau, Wiralodaya. Balas makhluk hitam tersebut dengan penuh amarah sembari menyerang Sang Patih. Pertarungan yang dari sosok tidak berimbang, sosok hitam tinggi hampir 12 meter dan besar melawan sosok berwujud layaknya manusia biasa, namun berpenampilan layaknya seorang panglima perang pada masa kerajaan. Namun di samping itu, keduanya sama-sama kuat dan sakti. Pada saat mulai genting, masing-masing mengeluarkan pusaka yang mereka miliki. Sosok makhluk hitam tersebut mengeluarkan sebilah trisula yang berselimut api, dan jika terkena serangan dari trisula tersebut akan mengeluarkan ledakan dan percikan api yang sangat panas. Sementara Patih Wiralodaya mengeluarkan sebilah keris yang bercahaya hijau. Singkat cerita, kedua makhluk tersebut saling mengeluarkan kesaktian dari pusaka masing-masing, dan berujung diadunya kedua pusaka tersebut hingga mengeluarkan pantulan energi yang sangat luar biasa, sehingga membuat makhluk-makhluk yang sedari tadi berada di lokasi tersebut memilih pergi dan menghilang. Dan akhirnya makhluk hitam tersebut harus menerima kekalahan dan tersungkur di hadapan Mahapati Wiralodaya. Dan seraya makhluk hitam yang tak berdaya, Sang Patih berucap, Sekarang terlihat siapa yang lebih unggul antara kita, Baurakso. Sebenarnya saya ingin menghabisimu, tapi itu bukan wewenang saya. Itu adalah wewenang Sang Raja Harimau Loreng. ucap Sang Patih kepada makhluk hitam bertanduk tersebut yang ternyata memiliki nama Baurakso. Baurakso ini adalah makhluk gaib yang mendiami salah satu pohon kelapa yang di area yang masih wilayah kerajaan Harimau Loreng. Baurakso ini berwujud seperti gondorwo, hanya bertubuh tinggi 12 meter dan bertanduk 3. Setelah itu Sang Mahapati dengan kesaktiannya terbang dan menolong si Topan yang sedari tadi berusaha agar tidak terjatuh dengan cara berpegangan pada pelepah daun kelapa. Setelah itu Topan dibawa pulang dan diantar Sang Mahapati. Dan disitulah Topan langsung tersadar dan bangun dari tidurnya yang disertai kejang-kejangnya. Setelah Sang Patih menjelaskan seperti itu, Bugina memeluk Topan yang masih setengah linglung dan menyuruhnya kembali beristirahat. Bugina pun mengucap terima kasih kepada Sang Patih dan Raja Harimau Loreng yang ikut hadir jika sosok-sosok negatif berdatangan dan merasuki raga Topan. Terima kasih banyak Patih, terima kasih. Sampaikan terima kasihku kepada Raja, beliau telah baik kepada keluarga saya, ucap Bugina. Tidak apa, Bu. Saya hanya diutus Sang Raja kami. Bangsa gaib juga menghargai kalian bangsa manusia dan saling membahu. Walau sebenarnya menyalahi kodrat, bahwa seharusnya kami tidak menunjukkan eksistensi kami kepada kalian bangsa manusia.
Tapi mungkin ini sudah jalan kehidupan agar kami juga bisa menunjukkan dan menyampaikan pesan kepada warga-warga yang tinggal di area tempat kami bersemayam, agar tidak sembrono dan sembarangan. Setelah beberapa saat, Sang Patih pamit kembali ke asalnya. Bu, tugas saya sudah selesai, saya pamit. Masih banyak tugas yang harus saya selesaikan di alam kami. Ucap Sang Patih. Iya, Patih, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sahut Bu Gina. Sang Patih hanya mengangguk dan mengucapkan salam. Wassalamualaikum. Ucap Sang Patih yang ada di dalam raga Awang. Waalaikumsalam, jawab Bu Gina. Setelah itu badan Awang ambruk terkulai lemas dan Bu Gina membantu bangun dan mengantarkan ke kamar untuk beristirahat. Kejadian itu hingga menjelang sore, Pak Min pun baru pulang. Dan Bu Gina lalu menceritakan semuanya yang baru terjadi. Pak Min pun menjadi was-was karena masalahnya sudah semakin rumit dan yang dihadapi adalah makhluk-makhluk gaib yang tidak boleh disepelekan. Sudah Bu, tidak apa-apa, kita berdoa saja semoga kejadian ini tidak terulang lagi. Bapak tadi ke rumah Kang Mas, besok Kang Mas akan datang ke sini, ucap Pak Min kepada istrinya. Kang Mas yang mana Pak? Jawab Bu Gina. Besok kamu akan tahu sendiri Bu, karena beliau jarang datang ke sini. Dan kamu belum pernah melihatnya sedari kita menikah. Setelah hari itu, banyak obrolan yang dibahas oleh Pak Min dan Bu Gina perihal bagaimana caranya mengakhiri teror dari makhluk-makhluk gaib yang dari kemarin mengganggu Awang dan Topan. Singkat cerita, malam pun tiba. Ba'da sholat maghrib, Pak Min dan Bu Gina seperti biasa menonton TV di ruang depan. Sementara Topan dan Awang rebahan dan main HP seperti biasa di kamar. Sembari itu, kedua adik perempuannya sedang belajar. Saat itu belum terjadi apa-apa hingga waktu menunjukkan pukul 10 malam. Pak Min dan Bu Gina sudah terlelap tidur, sementara Awang dan Topan masih terjaga. Dan kedua adik perempuannya juga sudah terlelap setelah selesai mengerjakan tugas sekolah. Kala itu Topan sedang rebahan di kamarnya dan tiba-tiba samar-samar ia sekilas mendengar suara tangis seorang perempuan dari arah samping rumahnya. Yang tepatnya adalah sebuah pekarangan kosong yang gelap. Topan mengira ia salah dengar saja. Namun suara itu semakin jelas bahwa memang seperti tangisan seorang wanita. Dan beberapa saat pun tidak terdengar lagi. Suara apa itu? Seperti suara tangis wanita. Tapi, mana mungkin jam segini ada wanita menangis, gumam Topan dalam hati. Lalu Topan mengecek ke kamar kedua adik perempuannya yang ternyata mereka terlelap tidur. Lalu Topan bergegas ke ruang tamu. Dan memang Pak Min dan Bu Gina sudah terlelap juga. Topan melanjutkan berjalan ke kamar kakaknya, yaitu si Awang. Sesampainya di kamar, Awang Topan bertanya kepada Awang. Mas, kamu mendengar suara tadi? Tanya Topan. Suara apa dek? Sahut Awang. Kamu gak dengar ada suara wanita menangis? Sepertinya dari arah samping rumah, sahut Topan kembali. Gak ada suara apa-apa dek. Dari tadi mas rebahan gak dengar suara apa-apa. Cuma suara jangkrik sama hewan malam lainnya, jawab Awang lagi. Lalu Topan mengangguk dan Topan berpikir dan berbicara dalam hati. Mungkin benar si Topan hanya salah dengar saja. Mungkin aku salah dengar, gumam Topan. Lalu Topan kembali ke kamar dan membaringkan tubuhnya di kasur. Dan kembali lagi memainkan layar ponselnya. Dan seketika itu suara tangisan wanita tersebut terdengar kembali dan lagi. Semakin Topan mencoba memfokuskan pendengarannya. Dan benar saja, itu suara wanita yang sedang menangis. Di sela-sela Topan yang sedang mencerna dan mendengarkan suara tersebut, Topan dibuat kaget karena suara yang tadinya suara tangisan yang sangat memilukan, kini berubah menjadi suara cekikikan yang mengerikan. Yang membuat siapa saja yang mendengarnya akan langsung merasa merinding dibuatnya.
Topan lalu berdiri dan ingin memastikan bahwa sosok apa yang sebenarnya ada di sebelah tembok samping rumahnya. Yang terdengar suara tangisan dan cekikikan seorang perempuan itu berasal. Topan berdiri dan perlahan berjalan keluar rumah. Ia berjalan mengendap-endap perlahan dan mengintip sumber suara itu berasal. Sebenarnya itu suara apa? Saya penasaran apakah... lebih baik saya cek langsung saja biar jelas, gumam Topan sembari memulai berjalan ke arah sumber suara tersebut. Dari balik dinding sumur yang memang sumur itu berada di luar rumah, si Topan mengintip ke arah sumber suara. Keadaan gelap gulita karena Topan memang sengaja tidak membawa senter atau penerangan lainnya. Namun masih bisa terlihat apa saja yang berada di pekarangan tersebut, seperti pohon pisang dan pohon-pohon lainnya. Topan memicingkan mata mencoba memfokuskan pandangannya. Sesaat ia tidak bisa melihat apa-apa, hanya masih terdengar suara cekikikan wanita. Tiba-tiba jantung Topan seakan mau copot. Betapa terkejutnya dia ketika setelah mencoba fokus pandangannya, ia melihat samar-samar ada sesosok wanita bergaun putih dengan rambut gimbal acak-acakan sedang berada di bawah pohon kelapa. Tepatnya di samping rumah di mana pada saat Topan berada di dalam kamar mendengar suara tersebut. Topan ketakutan dan gemetar. Ia lalu buru-buru menjauh dari tempat itu dan kembali masuk ke kamar. Di dalam kamar Topan tidak bisa tenang karena melihat sosok wanita bergaun putih tersebut yang memang bisa dibilang mirip kuntilanak. Topan terdiam seketika ketika tiba-tiba si Topan kembali merasakan sakit pada tengkuknya. Dia berusaha bangun dan berjalan ke kamar Awang untuk meminta pertolongan. Namun belum sempat sampai di kamar, si Topan sudah ambruk ke lantai di depan kamar Awang. Dan ia kini kembali menggeram dan merangkak dan mengeluarkan suara auman seperti harimau. Hal itu membuat Awang kaget. Dia bergegas berdiri dan mengecek keluar kamar. Dan ternyata Topan sedang merangkak berputar-putar di ruang tengah sambil menggeram dan sesekali mengaum seperti suara harimau. Awang panik dan langsung berlari ke ruang depan dan membangunkan Pak Min dan Bu Gina, yang tidak lain adalah orang tuanya sendiri. "Pak, Bu, bangun, Topan Pak, Bu," ucap Awang dengan suara gugup mencoba membangunkan Pak Min dan Bu Ginan. "Ada apa, Wang? Kenapa lagi?" sahut Pak Min sambil mengucek kedua matanya yang masih sayup dan mencoba duduk. Lalu Begina menyusul duduk suaminya tersebut. Belum sempat menjelaskan, Topan sudah berada di ruang depan di mana Pak Min, Bugina, dan Awang berada. Mereka bertiga kaget dan langsung berdiri mundur beberapa jarak mencari aman. Si Topan kini sudah berada di hadapan ketiga orang tersebut, dengan geraman seperti geraman harimau dan jari-jari yang dalam posisi siap mencakar layaknya harimau yang ingin menerkam mangsanya. Pada saat Topan yang sedang dirasuki sosok Raja Harimau Putih itu seketika melompat dan akan menerkam Pak Min, Bugina, dan Awang. "Gimana ini, Pak? Topan kerasukan," ucap Bugina sambil memegangi tangan suaminya itu. "Tidak tahu, Bu, Bapak juga bingung kalau sudah seperti ini. Masalahnya yang merasuk ke Topan sosok harimau. Ibu ingat kan 10 orang saja yang menjaganya kemarin masih terpental dan harus 15 orang yang memeganginya," ucap Pak Min sambil menjaga jarak dari sosok Topan yang sedang dirasuki harimau putih itu. Namun tiba-tiba Awang yang berada di samping kedua orang tuanya itu ambruk beberapa saat, lalu terbangun dan terdiam sejenak. Bola matanya berputar ke belakang hingga terlihat hanya putih-putih saja. Sambil mengeluarkan suara geraman dan auman seperti harimau. Dalam posisi pasang kuda-kuda dan tatapan yang tajam ke arah Topan yang sedang ingin menyerang mereka. Dan kini Awang pun dirasuki lagi oleh sosok yang mirip Topannya itu, dirasuki Raja Harimau Loreng. "Hai kau makhluk jahat, enyah dari sini sebelum aku melenyapkanmu dari muka bumi." Seketika Awang dengan suara yang sangat menggema melontarkan gertakan terhadap sosok yang berada dalam tubuh Topan. Kau pikir aku takut, Loreng? Kau tidak lebih dari seorang raja pecundang. Lihatlah dirimu.
Badanmu itu hanya sepertiga dari badanku, Loreng. Sudah jelas. Kesaktianku pun lebih unggul daripada kamu. Jawab sosok harimau putih yang ada dalam rangga topan secara sombong. Dan memang sosok Raja Harimau Loreng ini wujud dan besarnya seperti harimau pada umumnya di dunia nyata. Sedang wujud dan besar Raja Harimau Putih ini jauh lebih besar. Tingginya melebihi atap rumah dan panjang dan besar tubuhnya itu 3 kali lipat ekor gajah dewasa. Namun biar begitu, sang Raja Harimau Loreng tidak gentar melawan Harimau Putih yang sangat sombong dan angkuh. Di dunia mereka, kerajaan Harimau Loreng dan kerajaan Harimau Putih saling bersengketa dan selalu bentrok. Karena memang berada dalam dua kubu, yaitu kubu jin kafir dan kubu jin Islam. Sementara di wilayah kerajaan Harimau Putih sendiri, sebenarnya ada beberapa penguasa yang merebutkan sebagai gelar raja di kerajaan gaib tersebut. Namun, pada faktanya, dari beberapa penguasa yang ada di kerajaan tersebut, hanya sosok Raja Harimau Putih yang paling kuat, sehingga membuat makhluk-makhluk lain tunduk terhadapnya. Namun sebenarnya mereka masih merebutkan untuk menjadi penguasa di alam kerajaan gaib itu.